Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tertib dalam belajar agama itu penting. Dan menurut saya salah satu isu ya yang sekarang perlu kita juga ikut bersama-sama memikirkannya adalah ketika arus beragama ini sedang naik ya. Ini kan al-maddu wal jazru, ada pasang surut orang beragama. Nah, sekarang ini semangat beragama ini lagi kuat-kuatnya. Jadi dari segala lapisan nih orang ingin mengenal agama. Nah, sayangnya ya, arus kuat ini kadang-kadang kita tidak menyiapkan ya. Kita tidak menyiapkan perangkat untuk meresponnya dengan tertib. Sehingga akhirnya orang-orang yang ingin mengenal agama ini justru belajarnya kepada orang yang mengajarkan agama tidak dengan tertib. Apa contoh belajar beragama tidak dengan tertib? Itu yang disebut dengan at-tadayyunul ma'kus ya. Beragama tapi kebalik. Yang fardu itu dibelakangin. Jadi yang kamaliyat, fadail, ini bukan sunnah ya. Sunnah itu lebih tinggi lagi, ini sekedar kamaliyat, fadail saja. Itu yang justru didahulukan. Ad-darurat dimundurkan. Ya, ad-daruriyat dimundurkan, al-hajiyat wa tahsiniyat didahulukan. Qayyud bimazhabin muayyan itu artinya mengikuti manhaj. Ada ketertiban dalam belajar agama. Tahu mana prioritas, mana yang didahulukan, dan mana yang kemudian dibahas berikutnya. Nah, jadi saya pikir ini pengingat bagi kita ya bahwa semangat beragama di kalangan umat sekarang ini perlu untuk kita tangkap dengan baik. Ya, dalam bentuk ya, kita mampu membahasakan dan menghadirkan Islam ya, di tengah umat ini, di ruang publik dengan kehadiran yang beradab yang baik, yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal sehat. Karena kalau kata ulama kan al-haq itu seperti satu lingkaran yang ada 4 garisnya ya, saling berpotongan. Satu bagian itu namanya syariat, wahyu, satu bagian itu akal, satu bagian itu waqi atau kenyataan, ya realita, satu bagian itu fitrah. Dan salah satu ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau kata Syekh Ali Jum'ah ya, mantan mufti Mesir, bahwa annahum lam yata'amalu bin nassi faqat wa innama ta'amalu bil waqi. Mereka tidak hanya bicara dalam tataran teks tapi berusaha untuk menyelesaikan problem-problem yang konkret. Itu salah satu yang diingatkan oleh guru-guru kita. Kayak apa Ahlus Sunnah wal Jamaah min haitsu ya, min haitsu mazahirnya fil alaqatil ijtimaiyah, dari sisi hubungan sosial. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kayak apa sih? Mereka bermasyarakat tuh kayak apa? Ini menarik karena relevan buat kita. Ayyuslihu dzatal bain minhum. Selalu berusaha memperbaiki hubungan silaturahim ya. Hubungan persaudaraan di antara mereka. Yasilul arham, menyambung silaturahim. Yuhsinu ilal jiran, berbuat baik kepada para tetangga. Wal aqarib, dan para kerabat. Wal ikhwan, dan teman-teman atau sahabat. Wa ya'rifu haqqal akabir, mereka tahu hak dari orang yang lebih tua, baik tua itu secara biologis ataupun secara ilmu. Wa yarhamud du'afa, mereka mencintai dan mengasihi orang-orang yang lemah dalam konteks ekonomi dan apapun ya, sosial dan seterusnya. Wal asogir, dan orang-orang yang kecil ya. Anak kecil dan ya semua yang dikecilkan lah ya. Artinya apa? Hadratus Syekh melihat bahwa membangun tatanan sosial yang baik itu adalah bagian yang tidak lepas dari masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ini juga pengingat bagi kita bahwa dalam risalah yang tipis ya, walaupun sangat padat maknanya ini, beliau memasukkan ya, bagian
yang terkait langsung dengan bagaimana kita membangun hubungan sosial yang baik. Jadi ini tidak kalah pentingnya bagian ini dengan bagian-bagian yang langsung terkait dengan akidah ataupun ibadah. Jadi bagian muamalah, bagian dari akhlak, ini ternyata bagian yang sangat penting di dalam paham dan pengamalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini beberapa hal yang saya dapat ambil ya, saya dapat ambil dari banyak sekali mutiara-mutiara dalam risalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.